Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 23 Juli 2021 dengan episode Life Goes On. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 0,26 menjadi 0,09. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 368K menjadi 419K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 3.265K menjadi 3.236K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE yang membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar 4,5 triliun rupiah pada kuartal 2 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Papros Tbk atau PH yang tetap optimistis membidik pertumbuhan pendapatan hingga 2 digit di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 19,68 triliun rupiah sepanjang semester 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 IHSG ditutup menguat 107 poin atau 1,78% menjadi 6.137. Sektor teknologi, energi, industrial, keuangan, konsumer siklikal, properti, industri dasar, transportasi, konsumer non siklikal, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 807 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Lagarde berusaha. Tidak hanya The Fed yang belajar dari segala kesalahan di masa yang lalu, kali ini Christine Lagarde kemarin juga mengucapkan janji yang sama dengan The Fed, yaitu tidak akan mengulang kesalahan yang sama dari pelajaran krisis di masa lalu. Sehingga oleh sebab itu Lagarde berjanji untuk tidak akan menarik stimulus lebih awal ketika masa pemulihan ekonomi masih belum usai. Tentu hal ini merupakan salah satu hal yang patut kita apresiasi, bahwa berbagai bank sentral di seluruh dunia belajar dari kesalahan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Sementara itu, Lagarde mengatakan bahwa dalam kurun 18 bulan terakhir, Bank Sentral Eropa telah menerapkan kebijakan moneter baru yang mengakomodir mengenai pemulihan, di mana merevisi pandangan tentang tingkat suku bunga, pergerakan kebijakan untuk mengejar target inflasi sebesar 2% dan akan memberikan inflasi untuk memiliki ruang yang lebih bebas, karena kenaikan inflasi hanyalah sementara. Langkah-langkah tersebut memperkuat upaya Bank Sentral Eropa untuk bisa meyakinkan pasar bahwa mereka akan memperhatikan kebijakan ultra longgar, termasuk di dalamnya adalah tingkat suku bunga negatif dengan rekor terendah selama hal tersebut diperlukan untuk dapat mendorong kembali stabilitas harga. Perubahan panduan Bank Sentral Eropa berarti menandakan bahwa mereka akan melihat situasi dan kondisi selama kurang lebih 3 tahun ke depan untuk mendorong inflasi mencapai target. Oleh sebab itu, selama inflasi belum mencapai target, kami melihat Bank Sentral Eropa masih akan mencoba mendorong perekonomian dengan kebijakan yang longgar. Sejauh ini proyeksi pertumbuhan ekonomi di Eropa hanya akan mencapai 1,4% pada 2023 mendatang, yang dimana memberikan indikasi bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Lagarde mengatakan akan menghindari pengetatan kebijakan terlalu awal karena hal tersebut akan merugikan ekonomi. Sebagai informasi, dulu pada tahun 2011 Presiden Bank Sentral Eropa dari France, Jean-Claude Trichet, menaikkan biaya pinjaman terlebih dahulu untuk mengontrol inflasi yang mengalami peningkatan. Tapi sayang, hal tersebut tidak terlihat sebagai momen yang tepat. Namun sayangnya tidak semua pejabat Bank Sentral Eropa setuju terkait hal tersebut. Lagarde mengatakan dalam konferensi persnya bahwa memang benar bahwa perubahan tersebut tidak didukung dengan suara bulat meskipun mayoritas suara mendukung hal tersebut. Sejauh ini beberapa poin yang menjadi perhatian adalah tingkat suku bunga deposito tetap di minus 0,5%. Program pembelian obligasi masih senilai 1,85 triliun euro atau 2,2 triliun dolar yang akan tetap berakhir pada bulan Maret 2022. Program pembelian aset yang lebih lama akan tetap di 20 miliar euro per bulan dan akan berakhir sebelum tarif mengalami kenaikan. Sejauh ini beberapa pembuat kebijakan sudah khawatir bahwa Bank Sentral Eropa kemungkinan akan mulai mengurangi stimulus karena inflasi yang mengalami kenaikan didorong oleh daya beli yang mengalami peningkatan.
Fokus utama berikutnya dari Bank Sentral Eropa adalah membuat keputusan penting setelah summer, karena mereka harus mempertimbangkan kapan harus menghentikan stimulus yang terjadi di pasar. Oleh sebab itu, pertemuan Bank Sentral Eropa mendatang sekitar bulan September akan lebih banyak membahas tentang dampak dari pemberian stimulus tersebut dan langkah selanjutnya dari Bank Sentral. Meskipun kami meyakini bahwa stimulus masih akan dilonggarkan, namun kami percaya situasi dan kondisi serta data pun pasti akan dibutuhkan untuk mendukung setiap keputusan. Bukan hanya berdasarkan perakiraan semata, tapi kami yakin pasti Bank Sentral Eropa akan mencoba hal yang berbeda, karena mungkin saja di bawah kepemimpinan Lagarde perekonomian Eropa akan membaik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari realisasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara pada semester 1 tahun 2021 yang telah mencapai 283,2 triliun rupiah atau 1,72% dari PDB. Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur dan sesuai dengan Undang-Undang APBN, di mana total defisit diperkirakan berada pada 1.006,4 triliun rupiah atau 5,7% dari PDB. APBN mencatatkan pendapatan negara sebesar 886,9 triliun rupiah atau tumbuh 9,1% year on year atau 50,9% dari target APBN 2021. Jika dilihat lebih rinci, penerimaan pajak sebesar 557,8 triliun rupiah atau tumbuh 4,9% year on year. Pada 2020, pungutan negara mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu 12% atau hanya 531,8 triliun rupiah. Dari bea cukai terkumpul 122,2 triliun rupiah atau tumbuh 31,1%. Dibandingkan tahun lalu yang naik 8,8%, loncatan ini lebih dari 3 kali lipat. Penerimaan negara bukan pajak realisasinya 206,9 triliun rupiah. Capaian ini naik 11,4% dari tahun lalu yang mengalami kontraksi 11,2%. Kemudian dari belanja negara, pemerintah telah mengeluarkan 1.170 triliun rupiah atau tumbuh 9,4%. Kenaikan yang cukup besar dari belanja pemerintah pusat yang mencapai 696,3 triliun rupiah atau naik 19,1%. Dari kementerian atau lembaga, belanjanya 449,6 triliun rupiah atau melonjak 28,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan non-KL 346,7 triliun rupiah atau naik 8,9%. Sri Mulyani mencatat transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD masih mengalami kendala. Hingga semester 1 hanya 373,9 triliun rupiah atau mengalami kontraksi 6,8%. Meski TKDD sudah ditransfer, pemerintah daerah masih belum menggunakannya. Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi jumlah transfer yang dianggarkan mencapai 795,5 triliun rupiah sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.082 hingga 6.233. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTPP, kemudian yang kedua ada dari Elsa, yang ketiga ada dari PNLF, dan yang keempat ada dari BCTM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk yang membukukan para penjualan atau marketing sales sebesar 4,5 triliun rupiah pada kuartal 2 2021. Capaian tersebut tentunya perlu diapresiasi karena di tengah menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor properti, manajemen mampu meningkatkan 56% dibanding realisasi marketing sales periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 2,9 triliun rupiah. Sehingga berhasil mencapai 65% dari target tahunan prapenjualan yang ditetapkan sebesar 7 triliun rupiah. Tumbuhnya marketing sales tersebut didukung kontribusi penjualan segmen residensial mencapai 3 triliun rupiah atau 67%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 930 dan tingkat probabilitas sebesar 84%. Kemudian yang kedua ada dari PH atau PT Papros Tbk yang tetap optimistis membidik pertumbuhan pendapatan hingga 2 digit di tahun 2021. Manajemen tampaknya optimis akan pertumbuhan pendapatannya, di mana target optimis tersebut didukung oleh produk-produk yang terkait dengan COVID-19 yang dimiliki perusahaan, di mana produksi serta pengembangan atas produk-produk related COVID-19 tersebut merupakan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini, serta juga terus berupaya meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses atas produk-produk khususnya kategori obat bebas dan multivitamin. Tentunya ini memberikan peluang bagi perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya.
Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1400 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 825 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.